Jadi dalam dunia lukisan itu, makin mirip potret nilainya makin rendah. Karena lukisan-lukisan mahal kadang-kadang, wow, penuh dengan imajinasi, penuh dengan interpretasi. Tidak real, dia abstrak, absurd kadang-kadang. Dan makin kadang-kadang kita bercanda, makin tidak bisa dimengerti, makin mahal itu lukisan. Saya senang sekali ya, karena berapa kali saya men-spill tentang lukisan, terakhir tentang Mona Lisa. Wah, yang respon bagus banget, terutama dari teman-teman anak-anak muda, para millennials. Nah, kali ini saya akan bicara ya tentang 10 lukisan termahal dunia. Ini resmi yang terjual di balai lelang. Ya, dan kita lihat 1 sampai 10 ada pelukis yang kita pikir mahal banget, ternyata nggak masuk top 10 loh ya. Dan mungkin ada beberapa nama yang teman-teman nggak paham. Yang pertama udah pernah saya angkat. Yang pertama itu adalah lukisan Leonardo da Vinci, yaitu Salvatore Mundi, yang dibeli oleh Muhammad Salman ya, pangeran Arab, dengan harga 450 juta dolar. Jadi itu hampir 7 triliun. Gila itu ya. Padahal ini pangeran Arab yang dibeli. Salvatore Mundi itu artinya adalah penyelamat dunia, yaitu lukisan Yesus atau Nabi Isa. Jadi ini menarik, dan itulah lukisan termahal hingga saat ini. Dan yang termahal kedua, harganya itu 300 juta dolar, atau kalau kita rupiahkan sekitar 4,5 triliun. Pelukisnya mungkin Anda tidak kenal. Ini adalah pelukis yang berdarah Belanda yang ada di Amerika, namanya William de Kooning. Lukisannya abstrak. Saya nggak paham itu artinya apa. Judulnya adalah Interchange atau persimpangan. Anda terjemahkan sendiri, dan seringkali lukisan-lukisan yang abstrak itu absurd banget. Abstrak banget harganya. Jadi dalam dunia lukisan itu, makin mirip sebuah lukisan, makin mirip potret, nilainya makin rendah. Karena lukisan-lukisan mahal kadang-kadang, wow, penuh dengan imajinasi, ya, penuh dengan interpretasi, ya, tidak real, dia abstrak. Absurd kadang-kadang, dan makin kadang-kadang kita bercanda, makin tidak bisa dimengerti, makin mahal itu lukisan. Yang ketiga, harganya dilelang kemarin 250 juta dolar. Jadi itu kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya? 3,7 triliun. Itu adalah karya pelukis Prancis yang bernama Paul Cézanne. Dan lukisannya adalah tentang the card players. Jadi orang-orang bermain kartu, ya, terjual pada tahun 2011, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Yang keempat, ya, harganya 225 juta dolar, mungkin sekitar 3,5 triliun. Adalah pelukisnya adalah pelukis Posmo Amerika, namanya Andy Warhol. Pop art. Wih, kalau saya kan pernah ke MoMA kemarin, saya melihat lukisan-lukisan Andy Warhol. Waktu saya berkunjung ke MoMA pertama, lukisan ini masih ada. Dan sekarang udah nggak ada lagi. Yang ada tinggal soap Campbell itu, yang kaleng-kaleng soap. Itu juga legend. Dan lukisan termahal keempat karya Andy Warhol ini adalah Orange Marilyn. Jadi Marilyn Monroe, ya, lambang pop art juga, yang dilukis dalam warna oranye. Lagi-lagi, saya katakan terjual dengan harga 225 juta dolar, sekitar lebih dari 3,5 triliun. Itu pada urutan keempat. Dan pada urutan kelima, 210 juta dolar. Ini mungkin 3,2 triliun lah, atau 3,1 triliun. Ini adalah karya pelukis Prancis. Lagi-lagi Prancis, ini bukan Paul Cézanne, tapi Paul Gauguin. Judulnya adalah Nevea va Ipo-Ipo. Ini adalah ternyata bahasa Tahiti. Jadi gambarnya memang ada dua cewek ya, berkulit hitam, berkulit gelap, dan Nevea va Ipo-Ipo artinya itu lu kapan nikah. Jadi ini dua orang gadis. Lakunya di atas 3 triliun, men. Dan pada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah pelukis Posmo Amerika, ya. Pelukis keren banget, yaitu Jackson Pollock. Jackson Pollock dengan karyanya yang berjudul Number 17A. Lagi-lagi lukisan abstrak, ya, dan dia menggunakan teknik drifting tuh. Jadi teknik drifting itu diperkenalkan, dipopulerkan oleh Jackson Pollock. Jadi lukisan itu cuman
kayaknya diucek-ucek terus disiram-siram gitu. Art banget, abstrak banget, dan laku dengan harga 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun. Saya bilang, makin nggak jelas lukisan harganya bisa makin mahal. Jadi itu Jackson Pollock. Dan di urutan ketujuh juga kembali pelukis modern, ya, Posmo Amerika, ya, segenerasi dengan Pollock, namanya adalah Max Rothko. Number 20, ya, Yellow Expanse. Ini pelukis, Masya Allah. Saya kemarin ngelihat di MoMA ada satu ruangan di Museum of Modern Art New York, MoMA namanya. Itu satu ruangan memajang lukisan-lukisan karya Rothko. Lukisan tau nggak? Ini harganya 3 triliun nih. Itu cuma 2 kotak doang. Atasnya merah, bawahnya kuning. Cuma begitu doang. Dan dia nomorin. Coba apa artinya? Cuman nggak tahu. Jadi inilah misteri. Kita nggak bisa nebak kenapa lukisan A mahal, B tidak. Apakah karena pelukis sudah meninggal? Enggak juga. Ya, apakah karena nggak bisa dimengertinya? Mungkin juga. Disinilah bagaimana kita memandang sebuah karya seni. Mungkin karena kelangkaannya. Mungkin juga. Atau mungkin karena storytellingnya. Ya, jadi Rothko. Cek teman-teman, pergi ke Google, ya lihat tuh. Karya Rothko cuma kotak-kotak doang. 2 kotak gitu. Ditiru gampang banget, tapi kalau bukan Rothko yang melukis, belum tentu juga harganya sampai begini, ya, triliunan seperti ini. Dan nomor 8 sekitar 197 juta dolar, hampir 3 triliun nih, itu adalah pelukis Belanda, yaitu Rembrandt. Dengan lukisan judulnya adalah The Standard Bearer. Itu potret dirinya Rembrandt. Ini pelukis Belanda yang ngetop juga di Perancis, ya. Jadi kalau teman-teman ke Amsterdam, di situ ada museum yang memajang karya-karya dari Rembrandt. Harus ke sana karena ini lukisannya keren-keren banget. Dan pada urutan ke-9 dengan harga 195 juta dolar baru saja terjual pada tahun 2022 yang lalu, ya, tahun lalu ini, kembali karya Andy Warhol. Kembali tentang Marilyn Monroe yang dia lukis. Kali ini adalah Short Saga Blue Marilyn bernuansa biru. Ya, jadi ini juga menarik banget. Andy Warhol dalam top 10 memasukkan 2 lukisan. Ya, dan terakhir pelukis Austria Gustav Klimt yang selalu dikenal karena selalu menggambarkan wanita cantik, eksotis, kadang-kadang agak nude gitu. Dan lukisan Klimt yang paling top itu judulnya The Kiss. Ya, jadi itulah lukisan. Jadi ada lukisan, nih lihat ya. Ini yang nomor 10 ini namanya Wasserschlangen nomor 2. Wasserschlangen itu artinya water snake. Artinya adalah ular air. Tapi yang dia gambarkan ada 2 wanita, separuh nude gitu, telanjang gitu, tapi dengan permainan kuas yang luar biasa. Dan itulah kehebatan dari dia. Dianggap sebagai pelukis yang terlalu mementingkan atau mengemukakan erotisme. Tapi itulah kehebatan Gustav Klimt. Dan kemarin laku 187 juta dolar. Hampir 3 triliun juga ya. Betul? Hampir 3 triliun. Atau hampir 3 triliun. Jadi, apa yang tidak ada ya? Coba deh tebak-tebak. Nggak ada Picasso. Yang kita pikir mahal-mahal banget. Nggak ada Vincent van Gogh. Karena dari postingan saya sebelumnya, Van Gogh itu lukisan termahalnya dia adalah Starry Night yang pernah saya tunjukkan di IG saya. Kalau nggak salah terakhir cuma 80 juta dolar. Semoga ini menambah pengetahuan bagi teman-temannya tentang lukisan. Inilah lukisan, 10 lukisan termahal di dunia. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.